Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita tafsir Al-Qur'an dari tafsir Al-Muyassar, dan kita masuk di surat Al-Baqarah ayat 222. Surat Al-Baqarah ayat 222. Seperti biasa, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu, baru kemudian kita terjemahkan, dan kemudian kita bacakan tafsir daripada ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid.
yas'alunaka 'anil mahiyy, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, 'anil mahiyy, tentang haid. Qul, katakan Muhammad, huwa, haid itu adzan, penyakit. Fa'tazilun nisaa, maka hendaknya kalian menjauhi wanita fil mahiyy, pada saat haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yadhhur, sehingga mereka itu suci. Fa idza taqahharna, maka apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, min haitsu, dari arah, amarakumullah, yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan dia menyukai, al-mutatahhirina, orang-orang yang mensucikan dirinya. Ayat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang hukum haid dan hukum mendatangi wanita yang sedang haid. Di sini disebutkan ada mahil, kemudian di sini juga ada mahil. Ya, jadi mahil itu maknanya berbeda-beda. Ada mahil, maknanya adalah haid itu sendiri. Maka di sini wa yas'alunaka 'anil mahil, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Kemudian makna yang kedua, mahil itu adalah tempat keluarnya darah haid. Itu juga disebut mahil, tempat keluarnya darah haid atau farji. Yang ketiga, mahil itu adalah berhubungan dengan wanita yang haid. Nah, jadi maknanya berbeda. Makanya di sini kenapa diulangi mahil? Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita fil mahid, pada daerah yang daerah itu merupakan keluarnya darah haid. Jadi mahid di sini dengan mahid di sini beda maknanya. Mahid yang pertama ini artinya betul-betul haid, ya, makna haid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang wanita yang haid. Kemudian fil mahid di sini adalah terkait dengan maka jauhilah wanita-wanita fil mahid, di area tempat keluarnya darah haid. Baik, kita lihat tafsirnya. Saya memakai tafsir Taisirul Karimir Rahman yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di, atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu an su'alihim, dari pertanyaan mereka, anil mahil, tentang mahil. Wa hal takunul mar'atu bihaliha ba'dal haid, apakah keadaan wanita setelah haid itu kama kanat qabla dzalika, seperti keadaan sebelumnya. Jadi sahabat bertanya tentang wanita yang haid, apakah kondisi wanita yang haid itu setelah haid, apakah keadaannya sama dengan sebelum haid? Am tujtanabu mutlaqan kama yaf'aluhul yahud, atau apakah harus dijauhi secara mutlak sebagaimana orang-orang Yahudi memperlakukannya? Jadi ibu-ibu, dahulu di ajaran kaum Yahudi
jika wanita itu haid, maka wanita itu dianggap najis semuanya. Maka dia, orang-orang Yahudi itu biasanya membuatkan rumah kecil, bilik kecil di belakang rumah yang terpisah dengan rumah induk. Dia bikin satu bangunan kecil di belakang rumah yang terpisah dengan rumah induk. Ketika seorang wanita itu haid, maka dia disuruh keluar dari rumahnya dan diletakkan di rumah yang kecil itu tadi. Karena menurut pemahaman orang-orang Yahudi bahwa wanita yang haid itu najis, sehingga apapun yang dipegang oleh para wanita itu najis. Ini adalah pemahaman bangsa Yahudi. Maka ketika Islam datang, para sahabat bertanya, bagaimana dengan ajaran wanita yang haid di dalam Islam? Apakah harus kita perlakukan sebagaimana Yahudi atau bagaimana ini? Makanya kemudian mereka mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Bagaimana memperlakukan wanita yang sedang haid? Apakah keadaan wanita setelah haid itu sama dengan sebelumnya, ataukah dia harus dijauhi mutlak? Jadi ada kata-kata mutlak ya, berarti dijauhi semuanya secara mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka di sini disebutkan fa akhbara ta'ala annal haidha adhan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, fa akhbar. Allah memberikan kabar, Allah memberitahu bahwasanya haid itu adalah adhan. Haid itu adalah penyakit. Wa idza kana adhan, maka apabila itu adalah penyakit, faminal hikmati, maka di antara hikmahnya adalah an yamna'allahu ta'ala ibadahu 'anil adza wahdah. Maka di antara hikmahnya adalah Allah Ta'ala melarang hambanya dari penyakit itu saja. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwasanya qul huwa adhan, katakan Muhammad bahwa haid itu adalah penyakit, maka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penyakitnya itu saja, tidak yang lainnya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Ya, begitu wanita haid berarti semuanya adhan, semuanya termasuk adalah penyakit, semua najis jadinya. Dalam Islam tidak, yang disebutkan oleh Allah qul huwa adhan, itu adalah penyakit. Maka wa idza kana adhan fa minal hikmati an yamna'allahu ta'ala ibadahu 'anil adza wahda. Hanya yang penyakit itu saja yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falihada, maka dengan itulah qala Allah berfirman fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaknya jauhilah wanita itu fil mahid, pada area tempat keluarnya haid. Jadi yang dilarang atas seorang lelaki kepada wanita, kepada istri-istrinya ketika istrinya sedang haid, itu adalah fil mahid, pada area haid itu saja, pada area yang keluar haid itu saja. Karena itu yang disebut adzan. Ya, itu adzan. Itulah yang disebut penyakit, di situ saja. Maka yang lainnya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebut ai makanul haid. Mahid di sini adalah makanul haid, tempatnya haid. Wa huwa al-waqfu fil fardi khassatan, yaitu waktu berhubungan, mohon maaf, suami istri fil farji, pada kemaluan wanita khassatan, khusus di situ saja. Jadi yang tidak boleh di situ. Fa hadzal muharram ijma'an, dan ini hukumnya haram secara ijma'. Artinya seluruh ulama konsen
hubungan suami istri pada area mahid, pada area di mana keluarnya darah haid, hukumnya adalah haram secara mutlak. Ya, tapi mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, yang diharamkan hanya daerah mahid, ya, daerah mahid saja. Kemudian wa tahsisul i'tizal fil mahid yadullu ala anna mubasharatal haid wa mulamasatha fi ghairil waqti fil farji jaizun. Maka mengkhususkan al-i'tizal, menjauhi, ya, menjauhi fil mahid pada area keluarnya darah haid, yadullu itu menunjukkan ala anna mubasharatal haid, bahwasanya bercumbu rayu dengan wanita yang sedang haid, wa mulamasataha, dan juga memegang, ya, menyentuh wanita yang haid, fi ghairil waqti, selama tidak berhubungan badan, fil farji, pada area farj, pada area kemaluannya, iku jaizun, boleh. Jadi bagi ketika seorang istri itu haid, maka yang dilarang itu adalah al-waqu fil farj, yaitu berhubungan pada area farj, pada area kemaluan saja. Sementara yang lainnya bercumbu rayu dan lain sebagainya, ya, memegang, ya, mulamasakha, ya, menjamah mereka fi ghairil waqti, selama tidak berhubungan, maka itu jaizun, boleh hukumnya. Ya, jadi ini sangat jauh dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi menganggap wanita yang yang haid itu kotor semua. Ya. Untuk panjenengan ibu-ibu, itu lahir dalam kondisi Islam sudah ada. Coba kalau sebelum Islam, ya, atau mungkin menjadi wanita Yahudi, naudzubillah misalnya, ya, wah, itu akan menyesal, ya, ketika haid dia akan dikucilkan, ya, dia dikucilkan di belakang rumah, tidak boleh kemana-mana. Atau kalau memang nggak punya lahan di belakangnya, maka dia dikunci di dalam kamarnya, dia nggak boleh keluar kemana-mana selama haid. Nah, ini menyakitkan wanita dan juga akan menyulitkan bagi seorang laki-laki. Tetapi Islam datang tidaklah demikian. Yang dilarang di dalam Islam hanyalah sekedar al-waqfu fil farji khosatan, hanya sekedar, ya, berhubungan yang di area tempat keluarnya haid saja. Sementara melakukan hal yang lainnya, ya, bergaul dengan istri, duduk bercengkrama, kemudian memegang atau bercumbu rayu, maka hal itu diperbolehkan, tidak diharamkan. Ya. Jadi wanita itu waktu haid tidak kotor seluruhnya. Yang kotor itu hanya adzan saja, hanya darahnya saja, ya, dan daerah kemaluannya saja. Lakin qauluhu, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yatahurun, dan janganlah kalian mendekati hunna mereka, hatta yatahurun, sehingga mereka suci. Ini adalah yadullu ala annal mubasharata fima qaruba minal farj. Ini menunjukkan bahwasanya bercumbu rayu di daerah sekitar farj, daerah sekitar kemaluan wanita, wadzalika fima baina surrati wa rukbati, yaitu antara pusar, ya, antara pusar dan lutut, yang bagi hendaknya dijauhi, ditinggalkan. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabuhunna hatta yakun, jangan dekati mereka sampai mereka suci.
Ini menunjukkan bahwasanya berjumpa rayu, bermesraan dengan istri itu hendaknya ditinggalkan, ya, hendaknya dijauhi, yaitu area yang dekat dengan tempat keluarnya haid tadi atau farj atau kemaluan, yaitu antara pusar sampai rukbah, sampai lutut. Area itu hendaknya dijauhi juga, ya. Karena kalau hanya, mohon maaf, yang dijauhi hanya farjnya saja, maka itu masih area-area yang masih bisa jadi terkena kotoran, terkena darah haid, ya. Maka itu sebaiknya ditinggalkan kalau area situ. Area yang lainnya masih boleh, ya, seorang laki-laki bermesraan dengan istrinya selama bukan daerah. Tapi itu bukan haram, hanya yang bagi tahu, hendaknya dia tinggalkan, ya. Anjuran saja, hendaknya dia tinggalkan. Kenapa? Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira imra'atahu wa hiya haid amaraha an ta'tazira fayubashiruha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira, apabila beliau ingin bercukur rayu, ya, bermesraan dengan istrinya, dengan istrinya, wahia haidun, sedangkan istrinya sedang haid, maka amaroha, Rasulullah memerintahkan kepada istrinya itu antak nazira, supaya pakai sarung, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW ingin bermesraan dengan istrinya yang pada saat itu sedang haid, maka Rasulullah memerintahkan kepada istrinya untuk memakai sarung. Ya, memakai sarung itu adalah antara pusar sampai lututnya. Fayubashiruha, maka kemudian Rasulullah bermesraan dengan istrinya. Jadi hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ada satu kisah dari seorang sahabat yang dia itu ditangkap oleh pasukan Romawi. Kemudian Kaisar Romawi ini begitu ingin tahunya tentang Nabi Muhammad. Kalau bahasa anak sekarang itu kepo, ya. Jadi Kaisar ini lagi kepo nih tentang Nabi Muhammad. Akhirnya sahabat Nabi yang pada saat perang itu ketangkep ditanya, ya. Maka Kaisar Romawi ini mengatakan, apakah dia itu mengajarkan kepadamu tentang segala sesuatu? Apakah nabimu itu, Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kalian itu segala sesuatu? Maka jawab sahabat ini, iya. Bahkan urusan ke kamar mandi saja kami diajarkan. Maka tidak ada jamaah Allah agama yang mengajarkan seperti Islam ini, ya, tidak ada. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang ajarannya selengkap Islam. Sampai urusan pribadi yang sangat privasi, urusan ke kamar mandi saja itu ada diajarkan di dalam Islam. Jangankan masuk kamar mandi, orang bersin saja ada aturannya kan di dalam Islam. Itu enggak kita dapati itu di agama yang lainnya atau di ajaran yang lainnya atau di ajaran masyarakat kita, enggak ada. Sebelum Islam datang, ya. Sebelum Islam datang enggak ada di masyarakat kita itu ajaran bagaimana cara bersih, ya. Kemudian bagaimana cara membuang. Itu semuanya diajarkan di dalam Islam. Bagaimana masuk ke kamar mandi dan seterusnya. Bahkan kata si sahabat ini, bahkan ketika kami harus berhubungan dengan istri-istri kami pun Rasulullah SAW mengajarkannya. Di dalam Islam diajarkan. Ya, ini diajarkan kita. Ketika wanita atau istri itu sedang haid, maka tidak harus ditinggalkan secara mutlak, karena mereka tidak dalam kondisi kotor, ya. Mereka hanya haid saja, yang di area haid itu saja yang terlarang. Kemudian hadirin jamaah Allah, wa haddu
hadzal i'tizal wa 'adamul qurban bil huyyat hatta yadkhul. Jadi batasan menjauhi dan tidak adanya pendekatan kepada wanita yang haid atau di area yang haid itu hatta yadkhul, sampai dia suci saja. Jadi batasan seorang laki-laki yang harus meninggalkan dan tidak mendekati area tempat keluarnya haid itu tadi, itu hatta yadkhul, sampai wanita itu suci saja. Apa yang dimaksud hatta yadkhul di sini? Ayat qati'un damuhunna, yaitu terputusnya damuhunna, darah mereka, sampai terputusnya darah mereka, ya, sampai bersih darah haid. Fa idza inqata'a ad-damu zala al-man'u al-mawjud waqta jiryan. Apabila terputuslah darah itu, darah haid itu sudah terputus, maka hilanglah, ya, larangan untuk mendekati mereka. Jadi larangannya sampai kapan? Ya sampai terputus saja. Maka itu adalah waktu, ya, untuk menjauhi mereka telah habis, selesai sudah. Alladzi kana lihillihi syarton. Sebenarnya jamaah rahmati Allah, untuk menghalalkan, untuk halal dengan wanita yang haid itu sebenarnya ada dua syaratnya. Wanita itu jamaah rahmati Allah, kalau dia itu suci itu ada dua syaratnya. Satu, inqata'ud dam, yaitu bersihnya darah, terputusnya darah haid selesai. Wal irtisalu minhu falamma inqata'ad dam, dan yang kedua adalah mandi ketika terputusnya darah haid, ya. Jadi wanita dikatakan suci itu ada dua, yaitu inqata'ud dam, ketika darahnya sudah bersih, terputus haidnya, dan yang kedua ketika sudah mandi. Falamma inqata'ad dam, maka apabila terputus darahnya, zala syartul awal, maka hilanglah syarat yang pertama. Jadi hatta yadkhul tadi itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yadkhul, dan janganlah dekati mereka hatta yadkhul, sampai mereka suci. Itu syaratnya dua, yaitu inqata'ud dam wal irtisalu minhu, terputusnya darah haidnya atau selesai darah haidnya, dan mandi itu. Jadi tidak serta-merta pokoknya putus darahnya, wah berarti sudah. Begitu ditanya istriku sudah selesai, saya lihat wah sudah selesai ini bang darah haidnya, udah kalau gitu bolehlah kita berhubungan. Dan seperti itu belum. Terputusnya darah itu adalah zal syartul awal, baru syarat pertama hilang. Adapun wabaqiya atsani, maka tersisa syarat yang kedua. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala falihada qala, maka kemudian Allah berfirman fa idza taqahharna, maka ketika mereka telah bersuci, irtasalna, maksudnya adalah mereka sudah mandi. Nah, coba kita lihat di sini jamaah rahmat Allah, susunan katanya. Di sini disebutkan hatta yatuhur, sampai mereka suci, sementara ayat yang selanjutnya fa idza tatoharna, dan apabila mereka bersuci. Nah, ya. Sampai mereka suci itu maksudnya adalah terputusnya darah haidnya, fa idza tatoharna, dan apabila mereka sudah bersuci. Nah, jadi ada dua syarat di situ. Satu, terputusnya darah haidnya yang disebut yang tahur. Yang kedua adalah mandi setelah haidnya terselesai, atau dengan bahasa tatohan. Nah,
Jadi sebelum wanita tatoharna, sebelum wanita ini mandi besar, mandi wajib, maka laki-laki tetap tidak boleh mendatangi istrinya walaupun istrinya sudah inqata'ud dam, walaupun istri sudah terputus darah haidnya. Kenapa? Karena syarat oleh Allah ada dua, hatta yadhur fa idza taqaharna, sampai terputus darah haidnya dan apabila mereka sudah bersuci atau sampai mereka mandi. Fatuhunna, maka datangi mereka. Nah, maka boleh kalau sudah mereka tatoharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, fatuhunna, maka datangi mereka. Maka bahasa Al-Quran ini sangat indah dirahmati Allah, ya, dengan bahasa yang sungguh sopan sekali. Fatuhunna, datangi mereka, tidak langsung jimatlah mereka, enggak, tapi fatuhunna, datangi mereka. Bahasanya santun. Makanya saya sangat heran ketika ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab terpuruk di dunia. Itu saya heran. Itu yang terpuruk di dunia, kitabnya atau pikirannya yang terlalu fiktor, ya? Pikirannya terlalu kotor. Ya. Padahal di sini jelas Allah mengatakan fatuhunna, datangi mereka min haitsu amarakumullah, dari arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari manapun saja diperintahkan oleh Allah boleh. Ai fil qubuli la fid dubur. Maksudnya adalah di lubang kemaluannya, bukan di duburnya, bukan di anusnya. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah min haitsu amarakum, dari arah yang diperintahkan oleh Allah. Yang tidak diperintahkan, yang dilarang oleh Allah, maka tidak boleh didatangi. Di mana itu? Ad-dubur. Jadi jangan menghormati Allah. Tubuh wanita itu yang dilarang untuk dilakukan hubungan hanya area dubur saja. Yang lainnya bukan apa-apa. Ya, jadi yang dilarang atas wanita itu cuma dua saja, Pak. Ketika mereka haid dan di dubur, itu saja. Li'annahu mahalul hafi, karena itu adalah tempat untuk menanam. Ya, karena kubur itu adalah tempat untuk menanam. Jadi kenapa diperintahkan di area kubur bukan dubur? Karena kubur itu area menanam, sementara kubur bukan. Ya. Wa fihi dalilun ala wujubil ightisali lil haid, dan ini merupakan dalil atas wajibnya seorang yang lagi haid itu mandi, wa anna inqata ad-dam syartun li sihhatihi, ya. Dan ketika darahnya telah terputus sebagai syarat sahnya ibadah mereka atau sahnya untuk berhubungan suami istri. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah yang sungguh sangat agung, ya. Allah tidak malu menerangkan hal yang demikian ini karena ini adalah merupakan kebutuhan manusia. Sehingga jamaah Allah, seorang laki-laki itu tidak ada alasan untuk, mohon maaf ya, berselingkuh sebenarnya. Tidak ada alasan di dalam Islam itu laki-laki itu selingkuh, tidak ada. Kenapa? Satu, ketika seorang laki-laki itu memuncak syahwatnya sementara istrinya sedang haid, maka dia masih boleh mendatangi istrinya. Ya, hanya saja tidak boleh melakukan al-wat'u tadi. Tidak boleh. Maka ini tidak ada alasan untuk melakukan perselingkuhan. Yang kedua, laki-laki itu tidak mungkin melakukan perselingkuhan dalam Islam. Kenapa? Karena laki-laki itu diperbolehkan menikah lebih dari satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Sehingga tidak mungkin melakukan perselingkuhan. Ngapain berselingkuh? Nikah yang kedua aja sah itu, atau nikah untuk yang ketiga kalinya sah. Ngapain harus berselingkuh, harus sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan yang haram misalnya? Tidak perlu, ya. Jadi kalau syariat Islam itu diterapkan, ya rahmati Allah, maka tidak ada yang namanya perselingkuhan itu sebenarnya. Kenapa terjadinya perselingkuhan ini? Karena kita tidak menjalankan syariat Allah itu dengan benar dan terlalu memperturutkan
menurutkan hawa nafsu. Itu saja. Ini adalah kaidah yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Inna Allah yuhibbu ibadahu al-mukthirina minal istighfar wat taubah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maka Inna Allah yuhibbu ibadahu al-mukthirina minal istighfar wat taubah. Sesungguhnya Allah itu menyukai hamba-hambanya yang memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat. Karena manusia itu tidak bisa lepas, yang rahmati Allah, dari yang namanya kesalahan. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Hatta seorang ulama sekalipun, maka mereka masih berpotensi untuk melakukan kesalahan. Maka dari itu, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang memperbanyak istighfar dan bertaubat. Boleh jadi jamaah rahmati Allah, ketika seorang istri itu sedang haid, banyak laki-laki yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang nista, maka innallaha yuhibbut tawwabin. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, maka bertobatlah. Boleh jadi ketika si istri itu sedang haid, karena orang yang haid itu biasanya emosinya labil, sehingga kemudian ketika suaminya sedang berhasrat, kemudian dia menolak suaminya, maka ini juga suatu perbuatan maksiat. Maka hendaknya innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Karena dalam kondisi yang seperti ini, ya Allah, sangat sering sekali orang melakukan perbuatan maksiat. Karena pada saat ini, kondisi seperti ini, seorang perempuan tidak bisa melakukan beberapa aktivitas ibadah seperti sholat, tawaf, kemudian juga puasa. Seorang yang haid, maka beberapa ibadah ini tidak bisa wanita lakukan, sehingga potensi untuk melakukan perbuatan maksiat itu juga besar, apalagi emosinya tidak stabil. Maka digandenglah firman Allah Subhanahu wa taala tentang haid ini dengan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat taubat. Bahkan taubat itu diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang beriman untuk bertaubat kepada Allah. Itu tandanya bahwasanya orang yang beriman pun masih berpotensi untuk melakukan kesalahan. Makanya disuruh bertaubat. Jadi jangan kemudian kita ini sombong merasa bahwa kita ini sudah rajin ke masjid, rajin untuk melaksanakan berbagai macam amalia ibadah, seolah-olah kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Tidak boleh yang demikian itu. Makanya Rasulullah SAW, sekelas Rasulullah yang dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, yang maksum, tidak akan berbuat kesalahan, masih bertaubat, beristighfar kepada Allah sehari semalamnya antara 70 sampai 100 kali istighfar. Maka kita sebagai umatnya yang dosa kita terlalu banyak, hendaknya kita ini memperbanyak bertaubat kepada Allah. Allah suka sekali orang yang bertaubat. Ketika seorang itu berbuat dosa kemudian bertobat kepada Allah, Allah sangat senang. Sampai disebutkan oleh Allah, innallaha, dan menggunakan kalimat inna, sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah itu suka sekali kepada orang yang bertaubat. Makanya tidak ada alasan bagi seseorang yang melakukan perbuatan dosa kemudian tidak mau bertobat dengan alasan, waduh, sungguh sudah terlalu besar dosa saya, ya saya malu kepada Allah. Maka tidak ada alasan yang demikian. Itu karena Allah sungguh menyukai orang-orang yang memperbanyak istighfar
beristighfar dan memperbanyak taubat. Tidak hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa taala juga wa yuhibbu ibadahu al-mutatahhirin alladzina yabta'iduna 'anil fawahish wal aqdar. Dan Allah juga menyukai hamba-hambanya yang senantiasa bersuci. Allah itu suka hambanya yang suci, baik suci lahirnya maupun suci batinnya, zahir batin. Itu betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya pakaiannya suci, ya. Kemudian rumahnya bersih. Itu Allah Subhanahu wa taala suka. Rumahnya wangi, suci. Kemudian bajunya, pakaiannya wangi, ya. Penampilannya bersih, tidak kumus-kumus, ya. Nah, disukai oleh Allah. Allah suka yang mutatahhir. Allah suka hamba-hamba Allah yang bersuci, ya, secara zahir suci. Kalau kita baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah tentang pribadi Rasulullah SAW ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, di situ disebutkan betapa Rasulullah SAW itu sangat menjaga penampilan. Badannya selalu harum, rambutnya senantiasa diminyaki, disisir oleh Ibunda Aisyah setiap pagi dan sore harinya. Pakaiannya sungguh rapi, matching antara ridanya dengan izarnya. Itu selalu berkesesuaian. Ya, Rasulullah kadang memakai baju warna hijau, terkadang pakai baju warna putih, tapi terkadang juga warna merah yang bermotif. Ya, macam-macam yang dipakai oleh Rasulullah. Sehingga Islam juga menganjurkan sedemikian itu, ya. Pakaian itu yang suci. Kalau bisa kemana saja dalam kondisi suci. Ada satu amalan yang selalu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, sehingga sampai Ali bin Abi Thalib ini dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Apa amalan istiqomahnya Ali bin Abi Thalib? Yaitu dia tetap dalam keadaan suci. Begitu dia batal, wudu lagi. Begitu dia batal, wudu lagi. Masya Allah, ya. Adakah di antara kita yang mau meniru beliau? Senantiasa dalam keadaan suci, ya, Masya Allah. Ini spesial. Begitu batal, langsung wudu. Begitu batal, langsung wudu. Ya, berarti dia harus siap air terus. Ya. Kalau dia sedang batal di luar jangkauan air, maka dia sudah siap. Ya, dengan air segini saja kan masih sudah bisa berwudu. Nah, jadi ini adalah amalan istiqomah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Para sahabat itu jemaah rahmati Allah, sebenarnya mereka itu memiliki amalan-amalan sendiri, amalan-amalan yang istiqomah. Seperti misalnya Bilal bin Rabah, ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, kenapa saya mendengar suara terompahmu ada di surga? Maka Bilal mengatakan, saya kalau habis wudu itu senantiasa sholat. Ya, itu adalah amalan istiqomah. Jadi sahabat-sahabat itu punya amalan istiqomah yang berhormat Allah. Hanya saja ini kurang sekali dipelajari oleh kita. Sebenarnya ada itu kitab khusus yang menyebutkan bahwa para sahabat itu memiliki amalan yang istiqomah. Selain mensucikan secara zahir, maka yang penting juga adalah mensucikan diri secara batin. Mudah-mudahan jemaah Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah dan diterima tobat kita, dan kita termasuk orang-orang yang mutatahhirin, senantiasa membersihkan hati dan pikiran kita, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la